Saya lihat dulu dari filosofi apa namanya ya, atau tindak pidananya ya. Sebetulnya tindak pidana ini dianggap sesuatu yang dahsyat apa enggak itu dulu. Atau tindak pidana yang disangkakan kepada Roy maupun Dr. Tifa ini sesuatu yang sebetulnya bukan dianggap sebagai kriminal luar biasa gitu. Disitulah menurut saya cara pandang dulu tuh. Kalau pasal yang dikenakan kepada Bung Roy dan Tipe itu kan pencemaran nama baik ya. Biasanya pencemaran nama baik itu bukan sebuah kejahatan yang dianggap ya berat lah. Dan bukan kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi berkehidupan dan sebagainya gitu. Sehingga punya kecenderungan diperlakukan dengan sangat apa namanya itu ya, kalau katakan ringan enggak ya, tapi diperlakukan dengan wajar-wajar aja gitu. Nah, kalau dengar cerita yang tadi disebutkan dan dari banyak media yang sudah dikembangkan, Bung Roy dan Dr. Tipa ini seolah-olah pelaku yang akan sangat mengganggu terhadap penegakan hukum, kira-kira gitu tuh. Artinya mereka adalah tersangka yang diduga bla 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 gitu. Itu saja menurut saya menempatkan kedua orang ini dalam posisi yang tidak tepat. Nah, kerangka itu yang memboboti pertanyaan-pertanyaan publik. Kenapa harus ditangkap untuk satu peristiwa hukum yang dianggap biasa-biasa saja gitu misalnya ya. Lalu dijemput pagi-pagi gitu. Sekarang dinyatakan ditahan gitu. Nah, itu pertanyaannya gitu, publiknya gitu. Dan kalau sedikit mungkin ditarik ke agak lebih luas gitu, justru prosesnya ditangkap dengan seolah-olah mereka dalam sebuah situasi yang sangat mengkhawatirkan gitu. Padahal tadi kita udah dijelaskan oleh apa namanya Bung Ripa, iya ya, Bang Gafur. Sangaji. ya. Sangaji. Mereka taat pada proses kok. Nggak ada satupun yang dianggap tercela dalam proses yang dilakukan selama ini gitu. Nah, ini satu hal. Gitu. Hal yang lain, saya kira apa nama itu ya, pada persoalan sejauh apa polisi menganggap Bobot ini sebagai sesuatu yang kita anggap sebagai biasa itu. Di sini ada dua masalah. Masalah pertamanya adalah soal bagaimana sih polisi bisa memperlakukan satu peristiwa hukum yang kita anggap itu sesuatu yang tidak terlalu apa namanya itu ya, berat lah gitu, sebagai peristiwa hukum yang tidak terlalu berat. Yang saya mau katakan itu adalah kok nggak ngefek nih reformasi polisinya gitu. Dalam kondisi yang kayak begini kan sudah kita tahu tuh, polisi harus ekstra hati-hati, harus memperlihatkan bahwa peristiwa hukum ini adalah peristiwa hukum yang umum terjadi, biasa terjadi, dengan atau tanpa bobot apapun di dalamnya. Lah ini dalam peristiwa tiba-tiba ada penjemputan, lalu penahanan sekarang gitu ya. Di tengah juga ketika mahasiswa sedang ramai-ramainya mempersoalkan kebijakan soal MBG gitu ya, soal kenaikan harga BBM ya, soal koperasi merah putih gitu. Jadi kita boleh saja mengatakan nggak ada kaitannya, tapi proses ini membuat orang jadi bertanya-tanya, mengapa harus begitu? Kenapa caranya harus begitu? Padahal kan ada mekanisme lain yang dianggap soft untuk sebuah tindak pidana yang dianggap sebetulnya bukan tindak pidana berat gitu loh. Bukan tindak pidana berat. Coba. Satu, yang kedua, para pelakunya yang sekarang tersangkakan ini ya, yang juga dalam prosesnya taat pada proses yang diberlakukan. Oke. Bukan hal pelanggaran berat, tapi apa alasan kepolisian menangkap Roy dan Tifa pagi ini? Nanti dijawab. Kami Baik, tetap kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Salam waras, salam sehat, salam logika. Nah, kita sudah mendengarkan sedikit statement dari saudara kita Bung Rai. Sangat luar biasa, sangat menarik untuk kita bahas.
beliau merespon soal penangkapan Roy dan Tifa yang secara tiba-tiba. Katanya penangkapan Tifa itu di pukul 6 dan pada saat itu Dr. Tifa akan mengikuti ujian S3-nya di jam 8. Itu boleh di-searching ya teman-teman. Tifa sudah mengklarifikasi dan sudah buka suara setelah mereka bebas dan tidak ditahan oleh kejaksaan. Nah, tetapi Tifa juga mengakui bahwa pihak kepolisian mengizinkan untuk ujian dan bahkan difasilitasi. Proses penangkapan Roy, Suryo, dan Tifa ini banyak pengamat politik dan banyak juga publik mengatakan penangkapan tersebut tidak wajar. Padahal kan yang kita ketahui dalam isu ijazah Jokowi ini tentu bukanlah kriminal, bukanlah sebuah bentuk cacian atau bukan bentuk suatu permasalahan yang besar. Penangkapan Roy Suryo itu seakan-akan adalah permasalahan yang cukup besar atau perbuatan yang jolim atau perbuatan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Padahal mereka kan sedang berjuang untuk mendapatkan suatu keadilan atau memperbaiki tata negara, tata administrasi negara agar kedepannya sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden agar ijazahnya itu tidak bermasalah untuk kedepannya. Nah, jadi permasalahan ijazah Jokowi ini tentu publik juga sangat menginginkan adanya titik terakhir atau titik pembuktian di dalam persidangan. Sekarang kan banyak yang mempertanyakan kenapa Tifa Roy ditangkap sedangkan ijazah Jokowi itu belum juga dipersidangkan atau belum juga diperlihatkan secara langsung dari Joko Widodo. Banyak menganggap bahwa Jokowi mengatur semua atau mengotak-atik dan segala macam lah, sehingga opini-opini atau spekulasi-spekulasi yang dilontarkan oleh berbagai publik ataupun bahkan netizen itu pastinya akan menyerang Jokowi juga. Nah teman-teman, kalau kita lihat permasalahan ijazah ini tentu ya tidak permasalahan cukup besar lah menurut saya. Tinggal pembuktian saja lah sebenarnya. Tinggal ditunjukkan saja, ya sudah selesai. Jadi penangkapan secara itu kan seakan-akan mereka ini seperti kasus korupsi atau kiriman kejahatan dijemput paksa begitu, diceret ke Polda Metro Jaya begitu. Itu kan kata halusnya, kata jahatnya kan diseret lah, bukan diseret ya, maaf teman, dijemput lah ibaratnya. Itu pun pagi-pagi begitu. Tapi ya inilah yang terjadi. Tapi katanya Dr. Tifa dan Roy Suryo itu bebas dan tidak ditahan oleh kejaksaan dengan persyaratan mereka akan setiap sekali seminggu akan melapor ke jaksa begitu. Karena P21 dan alasannya mereka menahan itu agar kondusif dan tidak menimbulkan huru-hara katanya. Itu kan tidak masuk akal begitu. Tapi ya sudahlah. Ya kita tunggulah ke depannya permasalahan ijazah ini apakah benar-benar akan terbongkar atau bahkan makin ramai. Ya mudah-mudahan permasalahan ijazah ini segera selesai begitu. Karena menurut saya sangat memuakkan ya, sangat membosankan begitu. Dan bahkan sesuatu penangkapan Dr. Tifa dan Roy Suryo itu, wow, begitu senang. Saya yakin bahwa para pendukung Jokowi itu sangat senang begitu. Dan Bung Ray juga mengungkap bahwa apa yang dilakukan oleh kuasa hukum Roy atau dari kubu Roy, mereka melakukan prosedur yang secara taat. Apa yang diminta yang mereka berikan, yang mereka buktikan. Sebenarnya gini aja ya teman-teman, biar tidak rumit ya panggil aja Jokowi itu gitu, tinggal tunjukkan saja secara pribadi ya ini jasa saya, dia datang aja di pengadilan begitu, jangan tangkap gini, tangkap ini tanpa ada bukti, kan itu kan tidak relevan begitu, tidak efisien begitu, tidak pantas harusnya seperti itu. Nah teman-teman, di sini saya bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita juga. Efek reformasi Polri, yaitu jabatan Kapolri diperpanjang. Wow. Sylvester Matutina tangkap Uda Inkra, di belakangnya pasti orang kuat, berani nggak polisi? Wow, ini sepertinya menyinggung ya. Ini menarik ya teman. Sylvester itu
kasusnya itu sudah ingkrah ya Tuhan. Kalau tidak salah 1 tahun 6 bulan telah divonis. Tapi yang mengherankan sampai sekarang Sylvester Matutina ini tidak muncul-muncul begitu. Apakah kasusnya akan tenggelam atau bahkan Sylvester Matutina itu bebas? Kita tidak tahu begitu. Padahal kasusnya itu sudah benar-benar ingkrah, tinggal dipersidangkan saja. Kok bisa ya pihak kepolisian lebih serius menangkap orang yang sedang berjuang atau membuktikan ijazah Joko Widodo, sedangkan kasus yang sudah ingkrah, yang sudah 1 tahun divonis dengan pencemaran nama baik Yusuf Kala, tapi belum juga diadakan persidangan. Ini kan ada apa begitu proses hukum sekarang ini? Apakah di balik Sylvester Matutina ini ada orang kuat atau orang besar? Kita tidak tahu begitu. Kita sebagai masyarakat kan perlunya ada ketransparan, ada perlu ketindakan dalam kasus Sylvester Matutina. Ya, Sylvester Matutina ini bahkan diangkat jadi komisaris, kalau tidak salah, komisaris BUMN. Sedangkan kasusnya ini sudah 5 tahun dan sudah bahkan ingkrah. Munculnya kasus Sylvester Matutina ini ketika Sylvester Matutina ini sangat identik mendukung Jokowi, membela ijazah Jokowi. Roy langsung menyinggung soal kasusnya yang sudah ingkrah. Dan itu Roy dan Sylvester Matutina tidak muncul lagi begitu setelah kasusnya itu diungkit kembali. Katanya Kejaksaan Agung akan segera memanggil, akan ada persidangan. Rupanya sampai sekarang pun kita tidak tahu begitu. Pengalian isu jadi lupa dengan berita tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang semua harga naik rupiah melemah. Menyedihkan melihat hukum Republik Indonesia dilihat seperti kasus tahun 1965, penangkapan 7 jenderal revolusi. Pokoknya, penguasa mah bebas, benar-benar sudah hancur negara ini. Hukum hanya berpihak kepada orang-orang punya kuasa. Ini namanya penangkapan pesanan tidak pantas. Sedangkan Sylvester ingkrah, belum ditangkap polisi. Sekarang ini ternak Mulyono. Itulah kenapa Sylvester Matutina tidak ditangkap begitu. Ya tangkap aja seperti Roy dan tipe itu jam-jam 6 atau jam 1 atau jam 2 begitu. Bagaimana kabarnya sudah putusan ingkrah kok belum juga ditangkap? Ini ya. Itu berarti Gus Nur ditahan 4 tahun ijazahnya, gak ada mengapa digeser ke fitnah pencemaran dan kacau. Dalam catur seperti RS dan Tifa tidak lebih dari pion dijadikan korban. Wow. Sama-sama gentle kedua belah pihak, masing-masing bersiaplah untuk menjalani proses pengadilan. Sangat lambat penangkapan ini, walaupun terlambat dan semoga proses pengadilan cepat, putusan hukum segera dapat 150 tahun kurungan penjara. Wow, ini pasti termulai. Indonesia negara hukum bro. Tersangka belum tentu bersalah, putusan hakim belum ada. Nah, hukum tergantung pada pihak berwenang dan penguasa. Keadilan sangat sulit didapatkan selama bertentangan dengan berkuasa. Itu fakta. Biar nggak ribet begini aja, karena sudah ditangkap berarti sudah sesuai prosedur. Lanjut sekali 24 jam. Sebenarnya ya penangkapan itu kalau sesuai dengan prosedur nggak apa-apa begitu. Ya setidaknya ya pastinya Jokowi harus hadir lah di persidangan. Tunjukkan lah, masa ditangkap orang tanpa ada pembuktian itu kan sangat-sangat tidak masuk akal. Ayo sama-sama kita semangatilah kedua pihak, bersila untuk sama-sama menghadapi persidangan itu saja. Dasar gaduh menambahkan menebar fitnah provokasi. Biar jadi pelajaran buat orang suka buka mulut tanpa gosok gigi. Kalau itu pencemaran nama baik tentang ijazah, tunjukkan dulu ijazahnya apakah asli. Kalau asli baru ditangkap begitu. Sementara Sylvester Matutina masih jalan-jalan, gimana nih hukum Indonesia? Ya Sylvester Matutina bahkan mancing mungkin tidur nyenyak begitu. Padahal kasusnya sudah ingkrah, belum juga ditangkap begitu. Yang sedangkan orang saja belum ingkrah ditangkap. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Kita lihatlah permainan mereka ke depannya. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka bertanggapan berkomentar agar kita bisa saling berkira satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.